Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Eka Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai tugas tentang netting dan loading. Untuk soal yang pertama yaitu netting. Diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, pada bulan kedua sebesar 10, pada bulan 3 sebesar 40, pada bulan 4 sebesar 35, pada bulan 5 sebesar 15, pada bulan 6 sebesar 15, dan pada bulan 7 sebesar 5, dan terakhir pada bulan 8 yaitu 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, maka pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Maka tentukan jumlah bersih dari material tersebut. Berikut untuk jawabannya. Dikarenakan persediaan produk di gudang sebesar 25, maka 25 ini kita masukkan di persediaan di tangan H-1 sebelum periode bulan ke-1. Untuk perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit. Maka barang 50 unit ini masuk pada bulan ketiga, karena pada bulan ketiga ini terhitung 10 minggu. Maka untuk periode pertama membutuhkan 15 unit, sedangkan persediaan tersedia 25, maka 25 dikurang 15 hasilnya 10. Pada bulan kedua membutuhkan 10 unit dan persediaan di tangan 10, maka 10 dikurang 10 hasilnya 0. Pada bulan ketiga membutuhkan 40, sedangkan di persediaan 0, tetapi ada barang masuk ke gudang sebanyak 50 unit, maka 50 dikurang 40, maka hasilnya 10. Pada bulan keempat membutuhkan sebanyak 35, sedangkan di persediaan di tangan ada 10, maka kita membutuhkan kebutuhan bersihnya sebanyak 25, karena 35 dikurang 10 itu kurang 25. Untuk bulan kelima membutuhkan 15, karena persediaan di tangan 0, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 15 juga. Begitupun untuk bulan ke-6, bulan ke-7, dan bulan ke-8. Mereka menyesuaikan pada kebutuhan kotor, karena persediaan di tangannya 0. Yang kedua itu menghitung loading dengan metode load for load. Untuk load for load, jumlah pemesanan atau ukuran lotnya akan selalu sama dengan kebutuhan bersih, dikarenakan untuk meminimalkan persediaan di gudang. Seperti jawaban berikut, pada periode ke-1 itu membutuhkan 10 unit, maka ukuran lotnya juga mengikuti kebutuhan bersih, yaitu 10 menit. Begitupun untuk bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Mereka menyesuaikan pada kebutuhan bersihnya, sehingga di persediaannya akan selalu 0. Baiklah, yang ketiga yaitu loading dengan metode EOQ. Diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit dan biaya pemesanan sebesar 2.500 dengan estimasi kebutuhan konsumen seperti berikut. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik load EOQ. Berikut jawabannya. Untuk menghitung lot, maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Akar 2 dikali D dikali K per H, di mana D itu merupakan total kebutuhan dalam satu periode, K itu biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H itu biaya penyimpanan per unit produk. Nah,
Langsung kita masukkan angkanya, yaitu akar dari 2 dikali 324 dikali 2500 dibagi 700, maka hasilnya dapatlah 48 unit. 324 ini didapatkan dari total kebutuhan bersih. Nah, didapatlah ukuran lotnya yaitu 48 unit. Langsung masuk ke tabel, pada periode ke-1 membutuhkan kebutuhan bersihnya 30 unit. Nah, untuk ukuran lotnya sendiri sudah kita ketahui yaitu 48. Maka 48 dikurang 30 yaitu 18. Pada periode kedua membutuhkan sebanyak 24, sedangkan di persediaan hanya mempunyai 18. Maka di sini kita membutuhkan ukuran lot yang 48 tadi. Maka 48 ditambah 18 sama dengan 66, dikurang dengan 24, maka hasilnya 42. Pada bulan ketiga, itu kebutuhan bersihnya 0, maka tinggal 42 dikurang 0, maka 42. Pada bulan keempat, membutuhkan sebanyak 28, maka 42 dikurang 28, yaitu 14. Sedangkan bulan kelima, itu membutuhkan sebanyak 54, sedangkan di persediaan hanya ada 14, maka di sini kita membutuhkan atau menambahkan lotnya sebanyak 48. Maka 48 ditambah 14, hasilnya 62, 62 dikurang 4, dikurang 54, hasilnya 8. Untuk bulan ke-6 juga membutuhkan sebanyak 23, tetapi pada persediaan hanya tersedia 8. Maka di sini kita membutuhkan lot lagi sebanyak 48. Maka setelah dijumlahkan lalu dikurangkan, hasilnya dapatlah 33. Pada bulan ke-7 membutuhkan sebanyak 10, sedangkan di persediaan ada 33. Jadi 33 dikurang 10 yaitu 23. Untuk bulan ke-8 itu membutuhkan sebanyak 15. Sedangkan di persediaan tersedia 23. Maka 23 dikurang 15 maka hasilnya 8. Untuk bulan ke-9 itu membutuhkan sebanyak 29, sedangkan di persediaan kurang dari 29. Maka di sini membutuhkan lagi ukuran lot 48, maka jumlah persediaan saat ini ialah 27. Untuk bulan ke-10 kita membutuhkan 45, sedangkan di persediaan itu kurang. Maka kita akan menambahkan lagi lotnya sebanyak 48. Setelah dijumlahkan dan dikurangkan, maka hasilnya dapatlah 30. Pada bulan ke-11 itu membutuhkan 26, sedangkan di persediaan itu masih ada 30. Jadi 30 dikurang 26, maka dapatlah hasilnya 4. Nah, untuk periode terakhir yaitu pada bulan ke-12 membutuhkan 40, sedangkan di persediaan kita kurang dari 40, maka di sini menambahkan lot lagi sebanyak 48, maka dapatlah hasilnya 12. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.